Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Gandhi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. NIM 190002136. Baiklah, kali ini saya akan membahas praktik dan tugas public relation di lembaga. Nah, di antaranya yaitu ada siaran pers, jumpa pers, dan presentasi antara siaran pers dengan jumpa pers itu berbeda, di mana siaran pers adalah informasi atau berita yang dirilis, sedangkan jumpa pers merupakan kegiatan berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di suatu wilayah yang diundang untuk bertemu menyampaikan informasi terkait sebuah lembaga. Jadi dapat kita lihat bahwa ketiga hal di atas terkait kemampuan komunitas tingkat tinggi dari praktisi public relationnya lembaga gitu. Kita lihat yang pertama, yaitu siaran pers. Siaran pers merupakan berita atau informasi yang disusun dan ditulis oleh lembaga, media dengan praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk produk maupun jasa yang dihasilkan lembaga tersebut. Menurut Warpen, penulis buku tentang kehumasan internasional, mengatakan bahwa siaran pers merupakan sebuah berita yang disusun oleh organisasi dalam rangka menggambarkan sebuah perusahaan. Tidak hanya sekedar proses atau kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk atau segala sesuatu yang ingin lembaga publish. Dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis sehingga dapat dimanfaatkan kemudian. Menurut Frank Siglin, siaran berita merupakan pesan atau informasi dari lembaga yang ditulis oleh praktisi PR, baik dalam bentuk berita, foto, artikel, maupun video yang kemudian dipublish melalui berita gitu. Baik itu media cetak maupun elektronik, tinggal memilih sesuai target yang dituju oleh lembaga atau perusahaan. Nah, ada sedikit perbedaan antara siaran pers dengan siaran berita. Jika berita itu lebih tertuju kepada kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan sesuatu informasi itu. Kemudian kalau siaran pers itu bertujuan untuk menumbuhkan dan membina sikap, pandangan, citra yang baik dari masyarakat kepada lembaga. Nah, dan untuk berita memberitahukan peristiwa yang bersifat gagasan dan masalahnya bersifat umum. Sedangkan siaran pers cenderung lebih mudah untuk memberikan tentang peristiwa dan gangguan terkait lembaga. Ia dapat kita amati bahwa terdapat proses atau peristiwa secara dalam. Perbedaan selanjutnya, berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya sebagaimana apa adanya. Sedangkan siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Apabila ada fakta-fakta yang merugikan, ketika dalam proses penyelesaian atau memperbaikinya, lembaga bisa menjadikan siaran pers untuk menutupi agar perhatian publik teralihkan gitu. Pembuatan siaran pers yang perlu dipahami di bagian lain, yaitu di perakitan data yang menarik gitu. Nah, jadi ada unsur meraih di situ gitu. Dengan hanya sekedar data dan fakta biasa, tetapi mempunyai data data ini mempunyai daya serap atau rasa ingin tahu dan dari masyarakat gitu. Nah, yang pertama itu penyampaiannya sesegera mungkin kalau
siaran pers ini. Nah, setelah peristiwa itu langsung disampaikan, artinya tidak ditunda-tunda gitu. Kemudian yang kedua, langsung ke media redaksi sehingga beritanya tidak tertunda. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menyampaikan isu untuk memperoleh reaksi masyarakat. Kemudian membuat siaran pers seharusnya juga profesionalisasi gitu. Selanjutnya, aktivitas PR yang kedua yaitu jumpa pers. Jumpa pers merupakan kegiatan berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah dari satu waktu yang diundang untuk bertemu menyampaikan informasi terkait sebuah lembaga. Nah, adapun tujuan dari jumpa pers yang pertama, menyebarkan informasi yang positif dari informasi positif lembaga. Kemudian yang kedua, membantah atau meminimalisir berita-berita hoax atau yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan citra lembaga. Yang terakhir, membina hubungan baik dengan pers. Tentunya sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang citra lembaga, bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan publik eksternal gitu. Kemudian hal-hal yang dilakukan dalam persiapan jumpa pers. Yang pertama, mengirimkan undangan. Jadi kita mengirimkan undangan minimal 3 hari sebelum dilakukannya jumpa pers. Kemudian lembaga pers mengecek kembali nih undangan ini sudah sampai atau belum gitu kepada penerima. Kemudian yang ketiga, menyiapkan press release yang akan disampaikan pada jumpa pers nanti gitu. Jadi semuanya sudah harus disiapkan, sudah harus didesain sedemikian rupa. Dan yang keempat, lembaga dan praktisi PR mencari atau mengatur siapa juru bicaranya, biasanya si pemimpin, praktisi PR maupun yang berkompeten di dalam sebuah lembaga. Dan yang kelima, menyiapkan tempat untuk wartawan atau tempat pelaksanaannya jumpa pers. Kemudian yang keenam, mempersiapkan alat bantu seperti mikrofon, speaker, dan lain-lain untuk menunjang terlaksananya jumpa pers ini. Dan yang ketujuh, berita yang isinya berupa peristiwa, pidato, ceramah seseorang dan biasanya pimpinan. Nah, ini disiarkan langsung oleh wartawan gitu. Kemudian, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menulis siaran pers. Yang pertama itu siapa yang tertarik atau siapa lembaga leadernya gitu. Dan yang kedua, apakah akan memberikan siapa lembaga. Yang kedua, apakah akan memberikan efek kepada lembaga gitu. Kemudian yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya masyarakat. Kemudian yang keempat, media apa yang akan mencapai orang-orang yang akan tertarik terhadap peristiwa itu. Siaran pers perlu diberikan tanda untuk diterbitkan segera. Nah, ini sangat penting diberikan tanda untuk diberikan segera, atau artinya harus ada kejelasan mengenai kapan berita itu harus diterbitkan sehingga sesuai dengan harapan lembaga dan PR sebelum tanggalnya sudah dipublish gitu. Kemudian ada beberapa hal penting dalam penulisan atau siaran pers. Antara lain, pertama, penggunaan subjek. Dalam hal ini menghindari nama perusahaan sebagai subjek agar terhindar dari kesan promosi gitu. Yang kedua, paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang pesan. Jadi paragraf utama sangat menentukan tingkat kejelasan masyarakat atau publik gitu. Harus menarik buat mereka, kalimat-kalimatnya menjadi seperti kalimat-kalimat pemantik sehingga mereka terpancing dan tertarik untuk melihatnya gitu. Dan tujuan unsur terpenting dalam siaran pers ini adalah yang pertama, subjek apa yang akan ditargetkan gitu. Yang perusahaan yang bersangkutan, toleransi perusahaan, kemudian keempat, keunggulan pesan dan manfaatnya, kemudian yang kelima, penerapan pesan,
kemudian siapa yang memahaminya, pihak mana gitu. Kemudian yang keenam, siapa yang bisa menggunakannya. Yang ketujuh, pendanaannya gimana, warna, ukuran dan penampilannya. Kemudian yang terakhir, sumber di mana produk itu diperoleh gitu. Kemudian ada beberapa hal mengenai jumpa pers yang selama ini tidak dianggap penting gitu. Yang pertama itu menyiapkan makanan untuk para undangan gitu. Kemudian yang kedua, menyiapkan souvenir gitu. Kemudian yang ketiga, membuat daftar hadir. Yang keempat, mempersiapkan durasi jumpa pers. Kemudian yang kelima, pemahaman materi harus siap. Yang keenam, apabila terdapat wartawan di luar undangan maka jangan diusir gitu. Jadi hal-hal itu sering dianggap tidak penting, tapi perlu dicermati bagi seorang PR gitu. Selanjutnya aktivitas yang terakhir yaitu berkaitan dengan presentasi. Presentasi itu sangat penting, di mana pada saat jumpa pers membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Ketika kita bicara di depan publik, maka itu sama halnya ketika menyampaikan presentasi di depan khalayak dan masyarakat. Ini sebenarnya orang-orang yang tidak sembarangan gitu. Ya, orang yang biasa mengolah berita. Nah, apabila presentasi kita tidak mempengaruhi ini, maka akan terjadi persoalan yang besar gitu. Apalagi sedang adanya tanggung jawab setelah jumpa pers yang menjadi audiensi adalah wartawan, dan mereka butuh treatment sendiri gitu. Seperti yang kita ketahui, para wartawan adalah orang yang kritis, karena media memang dituntut untuk rajin bertanya. Makanya jumpa pers tidak akan luput di kegiatan tanya jawab dengan pers, jurnalis atau wartawan gitu. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang bagaimana praktik seorang PR di jumpa pers dan siaran pers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.